Mas, kita singgung ini gelar yang spesial menyamai torehan gelar liganya MU gitu. Eh, Mungkin Mas bisa ini nggak recall ada nggak momen-momen yang paling membekas dari perjalanan Liverpool di musim ini, Mas? Oh, kalau mengingat sih sebenarnya saya pertama kali melihat dari sisi masalah preseason di musim ini. Hmm. Itu satu momen yang betul-betul membuat bentuk keyakinan bahwa setelah sepeninggal Jurgen Klopp itu nggak akan jatuh-jatuh banget lah Liverpool lah gitu. Saya masih berkeyakinan saat itu posisi Champions League bisa didapat lagi empat besar setidaknya. Tetapi setelah itu ada growing sedikit confidence ketika di peristiwa keduanya adalah ketika bagaimana Liverpool running very smooth di Champions League. Di situ memperlihatkan bahwa tim ini betul-betul siap. DNA-nya memang DNA Eropa, DNA mentality winningnya Slot berhasil membuat para pemain sama seperti Jurgen Klopp. Dan yang ketiga memastikan sebenarnya ketika dalam periode sulit, terutama ketika home and away Manchester City bisa menang. Oke, kita nggak pernah menang lawan Newcastle musim ini ataupun Manchester United juga sempat ditahan gitu ya seri, tetapi saya melihat hal-hal tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut bisa membuat bahwa Liverpool sudah keluar dari sisi hal bagaimana mereka bisa mencoba untuk memberikan pengaruh sendiri kepada dirinya sendiri, kepada nasibnya sendiri untuk bisa mencoba berada di perebutan gelar juara. Dan saya rasa saya sempat agak sedikit khawatir ketika permainan Liverpool sudah mulai seperti terbaca oleh tim-tim analisis dari lawan. Dan kembali lagi bahwa Paris Saint-Germain memberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa buat Liverpool. Dan ya, kemenangan-kemenangan yang boleh dikatakan beruntung ketika masih di bulan eh, Januari Februari itu menjadikan sebuah pertandingan sangat penting. Apalagi biasanya kan Liverpool punya masalah dengan tim-tim kecil ya, boleh dikatakan tim-tim papan-papan bawah. Tetapi kita bisa mencoba untuk mengarungi semuanya dengan beberapa kemenangan-kemenangan yang historis juga. Munculnya kuda-kuda hitam seperti Aston Villa, terus kemudian juga ya sedikit agak kesulitan dengan derby di Everton, dengan Newcastle juga. Itu hal-hal yang sebenarnya menjadikan sebuah pengalaman yang baik untuk Arne Slot. Dan kembali lagi untuk mengingat sebenarnya tidak ada major signing dari Ya. Liverpool. Oke lah, Federico Chiesa yang sampai sekarang masih misterius apakah sebenarnya dia dibayar per pertandingan kan. Takutnya gitu. Jarang dimainkan secara reguler tapi ada di bench terus gitu. Jadi kita punya pemikiran kayaknya sebelum main Arne Slot telepon dulu, boleh nggak nih nulis cek buat untuk bayarin per pertandingan gitu kan. Tapi sebenarnya ya, skuad Liverpool hampir kemarin sudah dibaca sama lawan ya terutama setelah masuk ke tahun 2025. Tetapi ya thankfully semuanya bisa on track lagi dengan adanya major news dengan tanda tangan kontrak Salah, Virgil van Dijk. Itu Hmm. sepertinya buat Salah, apalagi dia betul-betul langsung seperti pemain yang baru ya, pemain yang baru dari sisi usianya lagi, balik ke usia muda, punya energi lebih dan segala macam.